Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat indera dan cara merawat alat indera. Perlu kita ketahui di sini bahwa alat indera adalah alat yang kita gunakan untuk mengetahui keadaan di luar tubuh kita. Jadi alat indera itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah mata. Tentunya kita semua ini memiliki mata. Jadi kita perlu bersyukur karena kita masih bisa melihat. Karena dengan mata dapat menonton televisi, bisa menikmati pemandangan yang indah, serta dapat melihat lukisan-lukisan yang sangat indah. Jadi cara merawat alat indera itu yang pertama seperti mata. Mata ini adalah yang pertama kita perlu merawatnya dengan cara satu, tidak membaca terlalu dekat. Jadi saat anak-anak membaca jangan membaca terlalu dekat karena ini dapat merusak kesehatan mata. Yang kedua, kita tidak boleh menonton televisi terlalu dekat. Jadi kita perlu mengatur jarak kita saat menonton sama dengan membaca. Jadi cara kita membaca ini seperti ini. Yang ketiga, kita tidak boleh menatap matahari langsung ya. Jadi itu yang kita tidak boleh lakukan karena jika kita menatap matahari langsung maka dapat merusak mata kita. Yang keempat, kita perlu mengonsumsi banyak vitamin A. Contoh vitamin A ini yang harus kita konsumsi. Yang pertama ini ada buah tomat, karena dengan tomat kita dapat menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua ada buah wortel. Jadi itulah yang dapat mengandung vitamin A. 3, ada konsumsi sayur seperti bayam, sawi, dan labu, itu yang harus kita konsumsi. Nah, yang keempat, periksakan mata kita jika mengalami sakit atau mata kita sedang terganggu. Itu yang harus kita perhatikan. Tidak boleh membaca sambil tiduran. Karena kenapa? Jika kita membaca sambil tiduran, maka buku itu berada di atas kita sehingga dapat mengganggu kesehatan mata kita. Yang kedua, di sini adalah indera pendengar, yaitu telinga. Tentunya anak-anak semua memiliki 2 buah telinga untuk digunakan mendengar. Jadi dengan telinga kita bisa mendengar suara TV, suara musik, mendengarkan kicauan burung yang indah. Itu yang berfungsi pada telinga kita. Kira-kira apa yang terjadi jika kita tidak memiliki telinga atau mengalami penyakit tuli? Tentunya kita tidak enak rasanya ya. Olehnya itu kita perlu sangat bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kesehatan kepada alat indera kita tersebut. Nah, cara merawat alat indera seperti telinga ini, yang pertama adalah jaga kebersihan telinga. Jadi tentunya saat anak-anak ini mandi, maka kita perlu membersihkan daun telinga kita. Itu cara yang pertama. Dan tidak boleh membersihkan lubang telinga dengan menggunakan benda tajam. Contoh di sini biasa orang tua kita itu dulu menggunakan yang namanya bulu ayam untuk membersihkan telinganya. Jadi ini tidak boleh kita gunakan karena ujung bulu ayam ini sangat keras dan tajam sehingga dapat mengganggu kesehatan telinga kita. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan jarum ini saat membersihkan telinga. Tidak boleh menggunakan lidi karena semua ini termasuk benda tajam yang dapat merusak telinga kita. Yang boleh kita gunakan di sini adalah menggunakan tustel. Tapi biasa tai telinga itu atau kotoran telinga itu dapat menjaga telinga kita apabila tidak berlebihan. Ya.
Yang keempat, di mana di sini kita perlu menjaga telinga kita itu, yang pertama hindari terlalu keras suara ya. Jadi saat di rumah apabila anak-anak membunyikan suara musik atau suara televisi tidak boleh terlalu keras. 5. Segera periksakan telinga kita ke dokter apabila mengalami kesehatan telinga terganggu atau sakit. Nah, alat indera yang ketiga di sini adalah lidah. Tentunya kita semua memiliki lidah yang digunakan untuk mengecap, digunakan untuk membantu menelan makanan. Jadi dapat merasakan atau dapat mengecap rasa manis di ujung lidah, rasa pahit pangkal lidah seperti obat, rasa asam dan asin berada di pinggir lidah. Nah, cara merawat lidah yang pertama adalah jangan makan makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, kita perlu membersihkan lidah kita saat kita sikat gigi. Jadi anak-anak jika sikat gigi setiap pagi dan malam, kita perlu juga menyikat gigi kita saat kita sikat gigi ya, karena dapat menjaga kesehatan lidah kita. Yang ketiga, kita perlu mengonsumsi banyak vitamin C. Contoh vitamin C ini seperti tomat. Kita perlu mengonsumsi buah rambutan, karena buah rambutan ini selain menjaga kesehatan lidah dapat menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, boleh kita konsumsi buah semangka, karena dengan semangka ini banyak sekali vitamin C-nya, karena dapat menjaga kita dari saat kita mencret, dapat mencret dan dapat mengobati penyakit mah. Yang keempat di sini kita perlu mengonsumsi buah mangga. Selain buah mangga ada namanya buah jeruk. Inilah yang harus kita biasakan anak-anak kita untuk mengonsumsi buah-buahan yang banyak sekali manfaatnya. Yang keempat, menyikat gigi. Menggunakan sikat gigi yang lembut. Jadi kita perlu memilihkan anak-anak kita atau kita sendiri atau keluarga kita sendiri adalah sikat gigi yang lembut. Jangan sikat gigi yang biasa keras karena dapat merusak gigi. Olehnya itu pilihlah sikat gigi yang lembut agar bisa menyikat gigi dengan baik dan bisa menyikat lidah kita dan membersihkan lidah kita. Alat indera yang keempat di sini adalah hidung. Tentunya kita semua memiliki hidung yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan hidung kita dapat bisa mencium bau yang harum, busuk, bau tajam. Itu yang biasa kita cium dengan hidung. Jadi hidung ini termasuk indera pembau, dapat mencium bau-bau yang harum, bau busuk, bau bangkai. Itu yang berfungsi pada hidung. Cara merawat hidung ini, yang pertama kita usahakan tidak terkena influenza ya. Jadi pada saat cuaca dingin maka kita perlu minum minuman air hangat, konsumsi madu. Itu yang harus kita perhatikan pada saat pagi. Jangan minum minuman es pada saat cuaca dingin. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kita perlu membersihkan hidung kita ini dengan menggunakan tisu atau handuk. Saat kita mandi, maka kita bersihkan hidung kita ini secara pelan-pelan. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, jangan mencabut bulu-bulu hidung ya. Jadi anak-anak tidak boleh mencabut bulu hidungnya karena dapat mengganggu kesehatan hidung. Nah, yang kelima adalah indera peraba, yaitu kulit. Kulit ini dapat merasakan panas, dingin, dapat membedakan mana yang halus dan mana yang kasar. Contoh rambutan ini kita mengetahui kasar karena adanya kulit yang bisa merasakan kasar dan bisa merasakan halus atau licin. Cara merawat kulit yang pertama adalah harus mandi
dan membersihkan kulit kita saat mandi dengan menggunakan sabun. Jadi kita perlu memakai sabun saat kita mandi. Yang kedua, kita tidak boleh bermain-main di tempat yang berlumpur atau di tempat yang kotor ya. Jadi saat anak-anak mengalami banjir di sekolah, maka tidak perlu langsung mandi di tempat-tempat yang airnya banjir karena dapat mengganggu kesehatan kulit kita, karena biasanya kita menjadi gatal-gatal. Yang ketiga, kita tidak boleh bertukar pakaian maupun handuk dengan teman ya, karena biasanya teman kita itu mengalami penyakit kulit. Apabila kita tukar pakaian, maka penyakit kulit teman kita ini akan berpindah sama kita apabila kita mempunyai darah yang sama, contoh darah A. Jika kita sama-sama darah A, maka dengan mudahnya kita akan penyakit kulit teman kita itu akan lebih mudah pindah sama kita. Yang keempat, kita perlu mengoleskan baby oil apabila terkena air panas. Jika kulit kita melepuh karena air panas, maka kita perlu oleskan baby oil. Boleh kita menggunakan madu karena madu ini sangat bermanfaat untuk kulit kita. Yang kelima, kita perlu mengonsumsi vitamin C. Jadi vitamin yang sesuai dengan kulit itu adalah vitamin C. Contoh makanan yang mengandung vitamin C adalah banyak mengonsumsi buah alpukat, mengonsumsi sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, perlu mengonsumsi biji-bijian, perlu mengonsumsi buah-buahan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita di rumah ini tentunya perlu sekali kita memperhatikan makanan yang banyak mengandung vitamin. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.